Kalau begitu pertanyaan Pak, seberapa besar negara-negara Teluk juga akan melakukan retaliation atau pembalasan atas serangan ini? Apa meskipun alasannya adalah self defense atas apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Saya lihat potensi Saudi karena dari berbagai kalkulasi kekuatan Saudi punya potensi untuk membalas dan juga harga dirinya sebagai tokoh di negara-negara wilayah itu yang selama ini dianggap potensi yang mampu bersaing dengan Iran. Tapi kita juga tahu Saudi tidak punya pengalaman atau tradisi berperang. Di Yemen bagian utara ada kelompok etnik namanya suku Houthi yang Syiah. Ketika melancarkan perang sepanjang perbatasan terhadap Saudi, bahkan meluncurkan roket ke arah Riyadh dan sebagainya, Saudi juga tidak berhasil memerangi mereka. Bahkan kita saksikan sekarang suku Houthi yang berkuasa di Yemen. Jadi sementara ini Iran ini bangsa petarung. Sejak zaman Persia dulu Iran itu memang unggul dalam berperang. Jadi kita tidak bisa abaikan tradisi ini juga. Jadi Pak Hasan melihat bahwa dalam sejarahnya meskipun bisa dikatakan ada ketidaknyamanan dari pemimpin-pemimpin negara Teluk kenapa mereka jadi kena getahnya, tetapi untuk melakukan retaliation secara langsung berperang ke Iran rasanya itu peluang yang sangat-sangat kecil. Menurut saya begitu. Jadi belum lagi kalau kita lihat di negara-negara Arab sendiri kan terpecah. Misalnya ketika negara-negara anggota Gulf Council memberikan sanksi kepada Qatar karena Qatar dianggap dekat dengan Iran. Jadi tidak semua dari negara itu satu paham dalam menghadapi Iran. Dan bahkan ada komunikasi terakhir kan antara Menlu Iran dengan Qatar. Ya. Jadi kontak dengan Qatar memang dibuka dan karena memang mereka selama ini juga lebih terbuka, saling terbuka dibandingkan Saudi Arabia. Jadi kalau melihat mereka yang berkonflik itu, apakah tetap hanya Amerika Israel melawan Iran atau kita juga akan melihat adanya dukungan untuk Iran mau berperang bersama Iran dari negara-negara yang selama ini berhadapan-hadapan dengan Amerika, misalnya Rusia atau Cina yang selama ini juga memiliki hubungan dengan Iran? Pertama, kewajiban untuk ikut membantu Iran dalam perang itu kan harus didasarkan pada satu, bukan hanya tradisi hubungan baik, tapi ikatan dari kacamata baik China maupun Rusia, Iran sebagai treaty allies. Jadi berdasarkan adanya persekutuan lebih dulu. Jadi bahwa Rusia simpati pada Iran karena memang dalam perang Ukraina juga Iran mensuplai drones yang sangat besar jumlahnya. Demikian juga China yang menjadi pemasok senjata. Tapi untuk ikut serta perang fisik membantu Iran mungkin jauh dari kemungkinan. Jadi Pak Hasan, ketika ada yang mencemaskan apakah ini bisa menjadi prakondisi untuk Perang Dunia Ketiga? Pak Hasan, kalau tadi melihat yang diserang negara-negara Teluk oleh Iran ke negara-negara Teluk saja kecil kemungkinannya untuk membalas balik. Sehingga konflik itu tidak jadi meluas atau tidak mendalam. Mereka yang ingin membantu atau bersimpati dengan Iran seperti Rusia dan Cina saja juga tidak ingin terlalu frontal untuk ikut berperang membantu Iran. Ya. Artinya kondisi ini membuat, apakah bisa saya simpulkan, tidak menjadi satu prakondisi terjadinya Perang Dunia Ketiga? Pertama, Iran tidak memiliki senjata nuklir. Bahkan antara pemilik senjata nuklir sendiri, mereka takut untuk berperang menggunakan senjata nuklir yang menjurus pada Perang Dunia Ketiga. Karena level teknologi senjata nuklir itu sudah pada derajat mutually assured destruction. Siapapun yang mulai melontarkan senjata nuklir dia juga akan musnah. Gitu. Jadi sementara ini kan perang yang Israel punya nuklir, Iran tidak, tapi Israel juga tidak mudah menggunakan senjata nuklir untuk melawan Iran. Sama seperti Rusia memiliki 6.000 senjata nuklir,
melawan Rusia, melawan Ukraina. Betapapun tidak mudahnya perang, tapi dia juga tidak mudah menggunakan senjata nuklir terhadap Ukraina. Jadi karena itu saya tidak berpikir dari perang ini akan menuju pada perang dunia ketiga.